Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya mungkin kita ada yang dalam semangat, segar bugar, sedang sehat. Tapi mungkin kita juga ada yang dalam sedang bergumul, sedang berduka, atau dalam keadaan kurang sehat. Marilah kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kita. Nah, itu yang paling penting. Tuhan tetap membimbing kita dalam segala suka dan duka kehidupan kita. Kita berjumpa dalam Morning Call GPIB. Saya Pendeta Marco Yol Kemendong, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Petra Lampung, bakal Jemaat Shalom Pancasila Sumber Arum. Kita membuka pagi hari ini dengan sabda Tuhan. Maka marilah kita merenungkan sabda Tuhan hari ini dan tentunya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa di dalam segala apapun yang kami alami, Engkau dapat memulihkan kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bacaan Alkitab yang menjadi permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Amos pasal 9 ayat 11 sampai 13 yang menyatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok daun yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kesebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan mengiriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Tuhan ini menjadi penerang bagi hidup kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentunya kita sangat berbahagia sekali kalau misalnya dalam kehidupan kita, contoh sederhana, kita lagi bergumul besar, entah mungkin kita dalam pekerjaan kita lagi gagal panen, atau juga hasilnya kurang memuaskan, atau juga mungkin ada yang mengalami kebangkrutan, atau juga dalam ketika kita bergumul hebat dalam keluarga kita. Misalnya mungkin perekonomian lagi morat-marit dalam keluarga kita bingung mau kasih makan apa dalam keluarga kita, atau juga mungkin dalam apapun yang kita alami dalam persekutuan juga, misalnya ada masalah yang gak selesai-selesai dari tahun ke tahun, atau berbagai macam permasalahan yang mungkin Bapak Ibu sedang alami pada saat ini, ataupun ketika Bapak Ibu bangun pada pagi hari ini, Bapak Ibu lagi mumet, ini kok gak selesai-selesai ya, gitu. Tentunya kita berbahagia kalau semua permasalahan itu akan selesai. Segala pergumulan yang kita hadapi itu happy ending istilahnya kalau dalam perfilman atau dalam cerita-cerita. Wah, misalnya kita dalam pekerjaan, karena kita bergumul besar, hasil panen gagal, mungkin nanti ada waktunya panen akan berhasil, gitu. Atau misalnya dalam keluarga kita, ketika kita bergumul hebat dalam perekonomian, awalnya kita gak tahu mau kasih makan apa hari ini, tapi ternyata beberapa waktu kemudian ternyata kita dapat pekerjaan dan kita bisa menghidupkan keluarga kita. Atau juga mungkin kita yang berduka, lalu kemudian makin lama kita bisa berdamai. Itu membuat kita bahagia, membuat kita menjadi bersyukur. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang membawa kebahagiaan itu ketika kita mengalami banyak sekali pergumulan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bacaan kita dalam kitab Nabi Amos pasal 9 ayat 11 sampai 13 ini adalah
sebuah penutup dari segala nubuat yang disampaikan oleh Nabi Amos. Kita sudah tahu kalau kita baca dari pasal pertama sampai pasal 8 akhir, Nabi Amos selalu memberikan peringatan bagi umat Israel dan Yehuda. Entah dalam berbagai pernyataan yang cukup keras, kalau kita perhatikan kata-katanya Amos ini kan cukup keras. Lalu juga melalui penglihatan-penglihatan yang Tuhan perlihatkan melalui Nabi Amos. Seperti mungkin kalau hari Rabu kita baca tentang ia melihat buah-buahan musim kemarau, atau juga Tuhan di Mesbah, itu kan serem-serem semua kedengarannya. Nah, tetapi ternyata dari pernyataan dan nubuatan-nubuatan Nabi Amos yang cukup keras tersebut diakhiri dengan sebuah pernyataan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Makanya kalau kita perhatikan dalam ayat 11 saja, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Bahwa di tengah-tengah nanti, ketika umat Israel dan Yehuda yang akan dibuang, kalau Israel kita sudah tahu mereka akan ditaklukkan oleh kerajaan Assyria, lalu juga Yehuda akan ditaklukkan oleh Babilonia, kemudian berlanjut dengan kerajaan Persia. Nabi Amos menyatakan bahwa Tuhan akan menolong mereka lagi. Digambarkan dengan bahwa Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud. Nah, ini cukup menarik bahwa kalau kita perhatikan memang secara kasat mata, memang teks ini ngomong bahwa nanti rumah akan dibangun kembali, gedung-gedung akan terbangun kembali. Nah, terlihat bahwa Tuhan akan membangun secara fisik. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih dalam, Tuhan menggunakan kata pondok Daud. Kita sudah tahu bahwa dulu kerajaan Israel dan Yehuda itu menjadi dulunya adalah kerajaan yang bersatu dalam kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Saul, Daud, dan Salomo. Dan kata pondok Daud ini menyatakan bahwa tidak hanya Tuhan akan merestorasi kembali, umat Israel akan kembali ke rumahnya maupun juga dengan Yehuda, tetapi juga Tuhan akan mempersatukan mereka kembali yang dulunya terpecah menjadi dua, lalu kemudian ditambah lagi dengan mereka dibuang ke Assyria maupun juga ke Babilonia. Ada satu waktu nanti Tuhan akan menyatukan sama seperti ketika Raja Daud berkuasa. Nah, ini cukup menarik bahwa Tuhan tidak hanya merestorasi secara fisik, tetapi juga Tuhan juga merestorasi secara sosial dan juga mempersatukan kembali dua kerajaan yang dulunya terpecah menjadi dua. Nah, bahwa ini menandakan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar memulihkan, tetapi juga Tuhan mendamaikan. Lalu dalam ayat 13, Tuhan tidak hanya tadi yang dalam ayat 11 secara sosial maupun juga politik, tetapi juga ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah, anggur penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Tidak hanya secara sosial, politik saja, tetapi juga Tuhan akan memulihkan secara agrikultur atau pertanian mereka. Kita sudah tahu di wilayah Israel sampai pada saat ini, tentu pertanian itu sangatlah penting, sangatlah utama, karena itu penggerak ekonomi, tidak hanya mengenai masalah perut, tetapi juga penggerak ekonomi utama bagi masyarakat pada saat itu dan sampai pada saat ini. Dan Tuhan tidak hanya mendamaikan mereka berdua-dua kerajaan ini, tetapi juga Tuhan akan memulihkan secara ekonomi, secara pertanian mereka. Bahwa Tuhan memulihkan, mendamaikan, dan kembali memperkuat kehidupan mereka kembali. Nah, ini bahwa sabda Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Nabi Amos menyatakan pada satu waktu nanti Tuhan akan memulihkan secara total, baik sosial maupun juga politik, dalam perekonomian, bahkan dalam kebutuhan sehari-hari paling sederhana pun Tuhan akan menolong mereka semua.
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi perenungan kita melalui sabda Tuhan pada pagi hari ini? Sabda Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa mungkin kita pada saat ini sedang bergumul berat, mungkin kita bergumul secara ekonomi, kita bergumul dalam keluarga, mungkin kita mengalami krisis dalam entah konflik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam persekutuan, atau juga kita mungkin mengalami masalah dengan relasi dengan sesama kita, atau juga kita mungkin mengalami permasalahan atau kita sedang bergumul dalam sakit penyakit. Apapun yang kita alami pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan. Dan seperti sabda Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak memulihkan atau menolong kita dengan setengah-setengah, tetapi Tuhan akan pulihkan secara total. Ia tidak pernah setengah-setengah dalam mengasihi kita. Ia secara penuh menolong kita, menyelamatkan kita, membawa kita pada kebahagiaan dan syukur secara total. Ya mungkin salah satunya adalah ketika kita percaya ketika Kristus telah mati dan telah bangkit, yaitu bahwa tidak hanya kita mengalami pemulihan secara fisik saja, tetapi kita juga mengalami pemulihan secara batin, secara rohani, secara spiritual kita. Tuhan akan menyelamatkan seluruhnya. Tentunya kita tidak tahu bentuknya seperti apa, bagaimana Tuhan memulihkan. Tetapi kita percaya sama seperti bacaan kita pada saat ini. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan memulihkan kita, kita dapat berdamai. Kita dapat merasakan sukacita. Kita merasa bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apapun bentuknya Tuhan memulihkan, kita kan nggak tahu ya bentuknya bagaimana, kapan waktunya. Tetapi ketika Tuhan memulihkan kita, kita dapat merasakan damai sejahtera. Tinggal kita sebagai umat Tuhan, apakah kita mau tetap percaya kepadanya di tengah-tengah mungkin kesengsaraan, pergumulan dan kesulitan kita, ataukah ya wes lah, selesai sajalah. Ngapain saya berpegang pada Tuhan lagi? Ngapain saya berdoa? Ya saya begini-begini saja. Di tengah-tengah segala penderitaan, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepadanya. Tuhan akan menyelamatkan dan menolong kita secara total menyeluruh. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita pada hari ini akan membuka hari. Tentunya kita ada yang mungkin melanjutkan pekerjaan, atau mungkin kita sedang berlibur. Dan mungkin kita juga pada saat ini ada yang sedang bergumul, ada yang sedang berjuang, ada yang sedang mengalami kesulitan yang tiada taranya. Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita secara total. Selamat pagi, mungkin Bapak Ibu yang bekerja, selamat bekerja. Bapak Ibu yang berakhir pekan, selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga dan teman. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Maha Pengasih, kami percaya Tuhan bahwa ketika kami dalam bergumul, ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam berbagai macam pencobaan yang tiada taranya, kami percaya Engkau menyelamatkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mendamaikan kami. Dan kami selalu bersandar kepadamu ya Tuhan. Sambil kami selalu menanti Engkau memulihkan dan mendamaikan kami. Terima kasih Tuhan atas sabdamu pada pagi hari ini. Kiranya sabdamu ini dapat kami lakukan untuk kami selalu bersandar kepadamu ya Tuhan, Sang Pemulih kehidupan. Kami berdoa Tuhan ketika kami membuka hari pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Engkau memberkati dalam kehidupan berkeluarga kami. Engkau memberkati dalam persekutuan dan komunitas kami. Dan dalam segala suka dan duka kehidupan yang kami alami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menyertai kami selalu. Kami mendoakan untuk gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang pada bulan ini merayakan bulan Pelkes. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu.
baik jemaat-jemaat mandiri yang berada di kota-kota, maupun juga seluruh pos-pos pelayanan dan kesaksian yang berada di desa-desa, berada di pinggir pantai, di tengah-tengah belantara hutan, dan dimanapun berada. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap gerejamu, agar jemaatmu ini selalu bersandar kepadamu di tengah-tengah segala pergumulan dihadapi. Dan kiranya di tengah-tengah segala pergumulan yang dihadapi, kiranya kami selalu bersyukur. Kami percaya bahwa Engkau selalu memulihkan kami semua. Dan juga seluruh kehidupan kami Tuhan, khususnya ketika kami saat ini dalam bergumul dalam COVID-19, ya Tuhan, kami percaya Engkau menjamah dan memulihkan kami semua di tengah-tengah bumi ini. Ya Tuhan, inilah segala doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.